Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Innal hamdalillah kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsal ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Fa ya ibadallah ittaqullaha wadhkuruhu washkuruhu la'allakum tuflihun. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh kita beruntung dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman datang ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tentu kita berharap dari mulai kita berangkat sampai pulang nanti menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang amat kontroversi dalam diri kita, namanya nafsu. Kenapa demikian? Karena ia dihadirkan dalam diri kita dengan dorongan untuk melampaui batas. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Selalu tidak puas dan ingin seandainya dunia itu adalah makanan ditelan seluruhnya. Hingga kemudian banyak di antara mereka yang kualitas pendidikan secara formalnya itu tinggi, bergelar profesor, doktor, toh tidak berkutik di hadapan yang namanya nafsu. Alkisah, ada orang yang begitu sederhana, dengan gaya hidup sehari-hari seperti pengajar yang lain, hingga kemudian ia diberi gelar teladan. Namun ketika habitatnya dirubah, diberi jabatan penting di sebuah perusahaan dengan aset 300 triliun, tiba-tiba berubah. Tidak lama dia menjabat, tertangkap oleh KPK. Kenapa? Si profesor doktor ini ternyata tidak berkutik di hadapan nafsu. Nafsu ingin memiliki dunia seisinya ini. Maka pada posisi inilah kemudian Allah hadirkan pendidikan untuk bagaimana kita mengendalikan nafsu, bukan sebaliknya kita justru diperbudak oleh nafsu, yaitu Ramadan, untuk kita melaksanakan puasa di dalamnya. Kita didik nafsu itu bukan kita matikan. Kita kendalikan nafsu itu bukan kita padamkan, tapi untuk la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kita arahkan nafsu itu untuk tunduk kepada syariat, untuk taat kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa kemudian kita kesehariannya bebas makan dan minum di siang hari, puasa mengajarkan kita didiklah nafsu untuk menahan terlebih dahulu sampai tiba waktunya berbuka. Hal yang sederhana ini akan menjadi dahsyat manfaatnya apabila kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Karena apa?
godaan, di mana nafsu itu melampaui batas, bukan di masjid. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan pekerjaan kita, maka orang hebat adalah mereka yang punya kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah. Dan pada kondisi itulah nafsunya sudah terdidik. Kita tahu manusia ini adalah makhluk, kalau wujud aslinya sangat kurang nyaman untuk disebut. Karena kebetulan di surat Al-Ahzab itu disebutkan wal hafizina furujahum wal hafizat. Urutan daripada derajat orang yang tertinggi kualitas spiritualnya adalah dari 10 tangga, yang ke-9 paling tinggi di bawahnya wadzakirinallaha katsiran wadzakirat adalah wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang mampu menjaga lubang-lubang. Kebetulan itu urutan yang ke-9. Dan kebetulan sekali, Allah alam, kita memiliki lubang 9 yang itu semuanya mengeluarkan bau yang kurang sedap. Siapa diri kita? Artis yang tampan, yang cantik. Pada hakikatnya mereka itu punya lubang-lubang yang semuanya tidak nyaman, busuk. Bahwa kemudian kita bisa bergaul, berinteraksi seperti sekarang ini karena apa? Wal hafidhina, kita menjaganya supaya tidak mengganggu orang lain. Kita pakai wewangian, kita pakai baju di mana kita tahu baju ini adalah lituhsinakum mim ba'sikum, untuk melindungi kita dari bahaya, yuwari sawatikum, untuk menutup apa yang tidak patut dilihat oleh publik. Maka baju ini adalah hafidhin, hafidhat, menjaga kita dari sesuatu yang asli daripada wujud kita, hingga cenderung manusia itu adalah makhluk kamuflase. Aslinya kita ini kurang bagus. Kita bagus karena apa? Hafidhin. Siapa yang mendorong dan memberikan kesadaran untuk menjaga itu adalah mereka-mereka yang terdidik nafsunya untuk taat kepada agama. Al-Khwarizm itu mengatakan bahwa angka 1 adalah adab, angka 1 adalah akhlak, sedangkan kekayaan itu 0, kepandaian itu 0. Hingga 0 itu berarti ketika ada angka 1 hingga bunyi 10, hingga 0 itu sangat berarti hingga bunyi 100. Tetapi 0 itu akan hilang nilainya kalau yang satunya itu tidak nampak. Maka seberapapun kekayaan dimiliki oleh seseorang, kepandaian dimiliki oleh seseorang, tidak punya nilai tanpa adab. Dan yang mengendalikan bagaimana adab itu bisa kita miliki adalah ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Memang bicara tentang mengendalikan nafsu itu amat sederhana dan mudah diucapkan, tapi praktek di lapangan sama sekali itu sangatlah berat. Sampai-sampai seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika dalam sebuah ruangan yang tidak ada satupun orang yang tahu dan melihat, di sana ada perempuan yang cantik, hammat bihi wa hamma biha. Sudah begitu tertarik, Yusuf tertarik, Zulaikha tertarik, sama-sama tertarik. Seandainya tidak illa ma rahima rabbi, tidak disentuh oleh rahmat Allah, tentu sesuatu yang tidak inginkan bisa terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada Yusuf alaihissalam hingga ia bisa menghindari perbuatan yang mencelakakannya itu, dan ia selamat. Maka hari ini ketika kita tidak tergoda oleh hawa nafsu kita, maka yang hadir adalah sentuhan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, kullu amrin tibala yubda'u bismillah fahuwa abtar. Mulai seluruh pekerjaan kita ini
dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Memohon ampun, memohon rahmat, memohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, tidak karena kekayaan. Yang bisa mengendalikan nafsu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita sekalian diberi kemampuan untuk melaksanakannya dari mulai awal sampai akhirnya, dan kita lulus kelak setelah Ramadan kita adalah pahlawan-pahlawan yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'mininal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha wadhkuruhu washkuruhu la'allakum tuflihun. Faya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Engkaulah pemilik segala ampunan ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sanak famili, handai taulan kami, dan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami ya Allah. Seandainya tanpa sentuhan kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, tentulah kami adalah golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir di masjid yang mulia ini adalah orang-orang yang selalu mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Orang-orang yang selalu mendapat ampunan-Mu ya Allah. Orang-orang yang selalu mendapat ridha-Mu ya Allah. Orang-orang yang kelak Engkau kumpulkan bersama junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.